salat usolli fardhu zuhri dan seterusnya, itu bukan pelafalan dengan lisannya. Itu namanya at-talaffuz bin niyah, bukan niat ya. An-niyatu mahalluhal qalb, niat itu semua sepakat tempatnya di hati. Jadi ya di hati seseorang memang saya besok puasa. Tidak dikatakan dengan mulut, tapi memang hatinya mengatakan itu. Dan dibuktikan dengan dia melakukan tarweh, sahur dan seterusnya, insyaallah itu. Nah, itu yang inti. Adapun melafalkan niat, ini khilafiyah di antara para ulama, kita sikapi dengan ringan, dengan enteng. Bagi yang menetapkan di lafalkan niat itu bukan tidak berpendapat bahwa itu rukun, sehingga kalau tidak diucapkan berarti batal puasa, batal salatnya, tidak. Bukan juga wajib, itu paling banter sunnah. Lebih afdal untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati. Jadi gitu. Nah, sehingga dalam mazhab Syafi'i sekalipun, seandainya seseorang dalam hatinya jelas sudah bertekad, berazam, saya besok puasa, dibuktikan dengan dia bangun sahur dan seterusnya, itu meskipun tidak dilafalkan, tetap berarti dia telah berniat dan insya Allah puasanya sah. Jadi puasanya sah. Nah, itu yang disebutkan. Tapi tadi dalam mazhab Syafi'i misalnya bahwa lebih afdal kalau bisa disertai dengan diucapkan, dilafalkan. Itu longgar saja seperti ini, kita tidak mempersoalkannya, insya Allah. Jadi yang terpenting bagaimana seorang itu berniat. Baik. Jadi itu yang kedua, ada rukunnya adalah niat. Harus ada niat ibadah. Sehingga ketika ada seseorang yang dari subuh sampai maghrib tidak makan sama sekali, tidak minum sama sekali, dan tidak melakukan apapun yang menjadi pembatal puasa, tapi tidak sengaja, tidak dia niatkan, dia tidak niat puasa sama sekali. Mungkin karena saking sibuknya, mungkin ambil sebagai contoh, mungkin mahasiswa, karena ada tugas akhir, mungkin di lab atau praktikum atau apa, sampai jadi tidak makan minum itu karena lupa, atau karena saking sibuknya sehingga kemudian nggak sadar kalau dia sehari itu nggak makan sama sekali, nggak ada niat, itu berarti bukan puasa. Jadi gitu, harus ada niat. Semua ibadah mahdhah, ibadah ritual itu agar dia sah secara syar'i, itu mutlak harus ada niat. Innamal a'malu binniyat, ayat hadisnya sangat terkenal bahwa amal itu harus dengan niat mutlak, tergantung niatnya. Termasuk sah tidaknya ditentukan oleh niat. Insyaallah itu. Ada niat sah, tidak ada niat tidak sah. Insyaallah itu. Nah, terkait dengan niat puasa, di sini itu ada, kalau para ulama sepakat bahwa kalau niat puasa fardu itu niatnya harus malam hari. Malam hari ya batasannya sampai sebelum terbit fajar, sebelum subuh. Jadi sebelum subuh. Itu kalau untuk untuk puasa fardu, puasa wajib seperti Ramadan, itu harus malam. Tapi kalau untuk puasa sunnah, jadi kalau untuk puasa sunnah, maka para ulama menyebutkan bahwa kalau untuk puasa sunnah itu bisa dilakukan. Jadi bisa dilakukan atau bisa niat itu pada pagi hari. Ada bahkan yang berpendapat sampai siang hari juga. Ada yang mensyaratkan pagi hari itu sebelum zuhur. Ada yang mengatakan tidak, sesudah zuhur pun boleh. Orang baru niat untuk berpuasa hari itu pada pagi sebelum zuhur, atau bahkan ada yang berpendapat termasuk sudah zuhur. Jadi gitu. Itu untuk puasa sunnah, tapi dengan syarat bagi orang yang niat puasa dan niatnya baru muncul pada pagi hari sebelum zuhur, bahkan ada yang berpendapat mengikuti pendapat sesudah zuhur, itu syaratnya sejak subuh dia belum melakukan apapun yang menjadi pembatal puasa. Belum makan sama sekali, belum minum sama sekali, dan tidak melakukan hal-hal apapun yang bisa membatalkan puasa. Jadi gitu. Nah, baru kemudian jam 8, jam 9 nggak makan, mahasiswa misalnya atau pekerja nggak sempat sarapan, berangkat
Jadi begitu sampai tujuan, rasanya nggak sempat untuk harus makan itu. Terus nggak tahu kapan bisa makan, ya agar supaya dapat keberkahan. Jadi daripada lapar nganggur. Tapi tidak hanya daripada lapar, bahkan ketika seorang begitu mencanangkan niat itu, jadi orang ketika tidak niat puasa, tidak sarapan itu, Masya Allah, jam 9, 10, apalagi jam 12 keroncongan. Tapi begitu dia berniat puasa, menetapkan sudah, saya puasa saja, itu langsung. Seolah-olah, seolah lapar itu hilang. Mungkin agak lemas gitu, tapi lebih kuat. Ya, dan itu kita buktikan. Jadi betapa seringnya kita puasa, tapi malam hari mungkin tidak sempat bangun, sudah dekat subuh tapi niat puasa, udah minum seteguk air, atau barangkali mungkin makan 1 biji kurma atau apa, sekerat roti gitu, atau bahkan tidak sama sekali. Seperti tadi itu, tidak niat puasa tapi pagi hari belum makan belum minum, memutuskan akan puasa, itu dengan niat itu. Jadi niat itu kekuatan. Niat ibadah itu kekuatan, apalagi ibadah sendiri. Baru niat ibadah itu sudah memberikan kekuatan, termasuk secara fisik. Itu kita yakini. Nah, biasanya ketika kita tidak puasa, sudah sarapan, waktunya makan siang jam 12, jam 1 itu udah keroncongan. Tapi ketika kita puasa nggak merasa. Jadi gitu. Sahur jam 3, setengah 4. Jadi gitu. Itu pagi, siang itu hanya mungkin agak lemes saja, tapi tidak lapar. Seperti itu. Nah itu artinya bahwa dikatakan begitu. Jadi niat, dalilnya itu kalau untuk tadi bahwa niat puasa wajib fardu itu harus malam hari, disebutkan dalam hadis malam yujmi'. Jadi malam yujmi' as-siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasai dan lain-lain, Ibnu Khuzaimah dan lain sebagainya. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum subuh, sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Kan hadis ini umum. Siapa yang mau berpuasa tapi tidak, jadi tidak meniatkan puasa itu sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Bukankah berarti berlaku juga untuk puasa-puasa sunnah? Nah, di sini para ulama, hadis ini memang lafalnya umum, tapi kemudian dikhususkan oleh hadis jadi oleh hadis riwayat Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau berkata, dakhala alayya Rasulullah SAW dzata yaumin, jadi faqala hal indakum min syai'. Jadi suatu hari, pagi hari, Rasulullah SAW itu masuk ke rumah saya atau ke rumah kami dan bertanya, apakah kalian punya sesuatu, maksudnya sesuatu makanan untuk beliau santap pagi itu sebagai sarapan. Jawabannya tidak. Ini bedanya ya, kalau kita saat ini itu bukan seperti itu pertanyaannya. Jadi para suami mungkin pertanyaannya itu, sarapan apa kita pagi ini? Jadi makan siang apa pagi ini? Sudah, ya hampir yakin pasti ada, tapi tinggal menunya apa. Dulu Nabi, para sahabat itu biasa. Bahkan Ibunda Aisyah mau berbuka puasa seharian, menjelang buka bertanya, ada buka nggak kita? Jadi mau buka itu masih belum jelas. Itu supaya kita tahu bagaimana ini. Nah, jadi sampai pada sekali waktu beliau diberi uang lah, dana banyak dari pemimpin misalnya gitu, gubernur atau apa. Itu hari itu juga dibagikan. Ini Ibunda Aisyah kok nggak menyisakan? Ini kita belum ada sesuatu untuk buka, beliau sedang puasa. Ini untuk persiapan buka nggak ada. Dapat uang banyak jutaan dibagikan semuanya, sampai ketika sore hari mau berbuka, itu tanya, gimana ada buka? Nggak ada. Loh, kalau nggak ada kenapa kamu nggak ngomong?
kalau kamu ngomong kan tadi bisa kita sisakan sedikit untuk kita buka hari ini. Nah itu, Nabi biasa gitu. Tanya ada ada sarapan, ada makanan apa? Jadi ada makanan hari ini. Begitu dijawab tidak, kemudian beliau bersabda langsung fa inni shaim, kalau gitu saya berpuasa. Nah, coba perhatikan. Jadi saat beliau bertanya, apakah ada sesuatu yang bisa disantap, bisa dimakan pagi ini? Artinya kan ya bisa diketahui lah, bisa dipahami bahwa ya beliau waktu itu kalau memang ada mau makan. Jadi itu. Tapi begitu tidak ada langsung beliau mengatakan, yaudah kalau gitu saya puasa. Berarti kan niat puasanya baru pada hari itu. Nah ini yang dikatakan jelas tidak mungkin ini untuk puasa Ramadan. Karena kalau puasa Ramadan tidak mungkin beliau bertanya tentang sarapan. Jadi gitu. Jadi dari situ berarti ini untuk puasa sunnah. Yang tadi berarti untuk puasa wajib. Insyaallah itu. Baik, itu secara umum. Nah, ibadah puasa yang begitu spesial itu, bahkan spesialnya itu termasuk ahli puasa itu nanti masuk surga insyaallah, semoga kita semuanya termasuk di dalamnya, itu akan dipersilakan masuk surga dari pintu khusus yang disebut Babur Rayyan. Saking spesialnya ibadah puasa itu sampai Allah Ta'ala bagi ahli surga yang ahli puasa itu disediakan pintu khusus yang hanya dimasuki, yang dipersilahkan untuk masuk dari situ itu hanya orang berpuasa. Jadi ahli puasa. Sehingga ketika suruh ahli puasa dipanggil sudah habis, tidak ada lagi, pintu itu kemudian ditutup. Soal itu disebut Babur Rayyan. Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan Allah Ta'ala melalui pintu dimasuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, lalu kemudian puasa asyam atau as-saum itu di dalam Islam dengan praktek seperti yang tadi kita sebutkan itu ada dua macam. Secara hukum ada puasa wajib atau puasa fardu, ada puasa sunnah. Jadi gitu. Nah, puasa wajib atau puasa fardu itu ada tiga macam. Yang pertama adalah siyam Ramadan. Jadi pertama adalah puasa Ramadan, yang insya Allah ini fokus kita nanti akan bahas ini. Yang kedua adalah siyamun nazar, puasa nazar. Jadi seseorang puasa itu karena punya nazar, bernazar, kalau saya lulus, kalau saya dapat nilai ini, kalau saya diterima kerja, kalau saya ini, kalau anak saya dapat nilai sekian, kalau anak, jadi gitu. Biasa seseorang nazar, maka aku akan puasa 5 hari, aku akan puasa ini, aku puasa itu. Nah, puasa yang tadinya sunnah saja, begitu dinazarkan itu menjadi wajib. Apapun, jadi infak sedekah tadinya atau wakaf tadinya sunnah saja, longgar, tapi begitu dinazarkan menjadi wajib. Nah itu begitu. Nah ini nazarnya puasa. Yang ketiga adalah shaumul kafarat. Ini puasa kafarah. Puasa penebus, seperti ya ada kan kafarah, jadi penebus untuk sesuatu. Jadi gitu. Jadi pelanggaran. Jadi yang penebusnya itu berupa puasa, seperti ya melanggar sumpah. Jadi gitu, melanggar nazar. Jadi artinya sumpah tidak dipenuhi, nazar tidak dipenuhi, itu di antara kafarahnya, penggantinya adalah ada puasa. Termasuk juga misalnya puasa bagi bagi seseorang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Jadi yang harus membayar kafarat. Jadi kalau seseorang batalkan puasa karena makan gitu saja, ya dia qadha'nya dengan membayar qadha, berpuasa di hari lain. Tapi kalau dia batal puasanya itu dengan melakukan hubungan di siang hari Ramadan, itu kafarahnya, penebusnya itu berurutan. Jadi yang pertama ini dulu ada, sekarang sudah tidak ada, yaitu memerdekakan seorang budak hamba sahaya. Tapi sekarang sudah tidak ada. Kalau tidak bisa ini dan sekarang kita tidak mungkin melakukan ini karena tidak ada budak,
diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus. Jadi dimana kalau sampai ada putus sehari itu berarti dihitung baru lagi, mulai awal lagi. Jadi syahrain mutatabi'ain. Terus kemudian yang ketiga, kalau nggak mampu ini baru kemudian diganti dengan memberi makan itu kepada 60 fakir miskin. Itu. Ini puasa kafarat. Insyaallah gitu.